Baik, di sini saya akan memulai untuk perekaman pekerjaan praktikum modul 2. Di sini saya perkenalkan nama saya Nova Ardana dengan NRP 5027241118 dari kelompok B01. Di sini saya mendapat bagian nomor 1. Jadi soalnya ialah Nufret menugaskanmu untuk mengelola sistem penyimpanan energi ARK, Ausia, dan Panoma agar tetap stabil semuanya terdiri dari sebuah energi kolektor. Kemudian soal utamanya yaitu kita diminta untuk menyusun beberapa Docker Compose dengan ketentuan berikut. Yang pertama ada network, terdapat 3 service, energi node, architecture, dan monitoring terminal yang berada pada dalam satu network sama. Yang kedua ada energi node berupa backend, yang nanti ia akan bisa melakukan build dari directory lokal hanya boleh berjalan jika architecture sudah dalam kondisi healthy, serta dapat menggunakan variabel lingkungan environment variables dari file env untuk mengatur kondisi ke database. Resource Management batasi penggunaan member maksimal 256 MB dan CPU 0.5. Architecture Database Redis menggunakan image Redis Alpine. Persistensi pastikan data energi tidak hilang saat sistem dimatikan. Gunakan fitur health check untuk memastikan layanan siap menerima koneksi. Dia monitoring terminal Nginx. Berfungsi sebagai reverse proxy yang meneruskan traffic ke energi node. Menggunakan file konfigurasi Nginx dari host menggunakan beamon. Jika konfigurasi berhasil, sistem dapat diakses oleh browser pada localhost 7070. Jadi dari sini nanti kondisi berhasilnya ialah kita dapat mengakses sistem pada browser dan saat kita crawl atau kita nginx maka browser akan mengirimkan respon berupa 200 atau sukses. Di sini yang pertama saya sudah menyiapkan beberapa Docker Compose-nya, di antaranya ada backend, nginx, dan np serta Docker Compose YML yang nanti dibutuhkan untuk pengerjaan praktikum ini. Oke, di sini saya mulai menjalankan Docker Compose build-nya dulu, kita build dulu, kemudian kita lanjutkan untuk mungkin nanti untuk penjelasan kodenya ada di akhir ya Mas. Terus kita lanjutkan buat ngecek status Dockernya dulu. Oke, di sini sudah ada penggunaan. Kemarin saya sudah coba-coba buat penggunaan servisnya dari beberapa Docker ini dan statusnya semuanya healthy Mas. Ini coba saya jalankan lagi, jalan ulang. Kemudian kita lihat logs. Kemudian di sini kita coba tes homepage-nya itu Mas. Homepage-nya kita atur dulu apakah bagaimana respon dari yang diberikan homepage 7070-nya. Yes. Oke. Kalau bisa kita cek untuk penampilan homepage-nya. Jadi ini tampil seperti ini. Arke Energy System, Level Energy Management, statusnya oke, kontennya. Coba kita lihat localhost-nya pada browser. Nah, seperti ini kita dapat melihat energi data ya sesuai dengan konteks yang diinginkan dari soal tersebut. Kemudian kita lanjut lagi untuk mengetes data energi. Data energi ya kita sih bisa klik aja sih dari sini buat lihat HTML-nya. Tapi nanti kita coba cek dari pakai Corel kalau misalnya data energi ini benar-benar mengirimkan respon yang kita inginkan yaitu sukses. Oke, statusnya bisa kita lihat Archicor Connected Energi Ausia Penoma 110 sesuai yang diminta soal tadi. Headersnya juga sesuai, connectionnya keep alive, konten lainnya dapat kita lihat juga, semuanya websitenya sesuai dengan yang diminta. Kemudian untuk kerjaan selanjutnya ialah kita tes charge energi. Tadi kan kita cuma lihat datanya, sekarang kita lihat coba tes charge-nya juga untuk melihat apakah respon yang diinginkan benar-benar sesuai. Bisa kita lihat kalau charge-nya ini juga sesuai. Di sini Henry Charger Ausia 130, Penoma 130. Kalau kita lihat di list buat the request respon yang dikirimkan oleh website tersebut menandakan kalau misalnya ini tuh sesuai dengan yang kita inginkan yaitu sukses. Selanjutnya kita mencoba
mengecharge untuk energi beberapa kali dulu sesuai dengan ketentuan yang diminta di soal tadi, yaitu kita boleh ngecharge di sini ada beberapa service di sini untuk melihat monitoring terminalnya tadi. Karena di sini diminta monitoring terminal, jadi di sini saya tampilkan terminal menggunakan call juga. Kita coba charge di sini beberapa kali. Yes. Oke, charge-nya berhasil. Lalu kita coba lagi di sini. Charge lagi. Oke, berhasil lagi. Selanjutnya kita lihat kembali status setelah kita charge energi core-nya tadi. Oke, coba kita cek kembali kepada saat statusnya tadi sebelum di charge untuk melihat lognya. Kita dapat lihat waktu kita tampilkan energi awalnya tadi itu masih sekitar 140 mas di sini. Energi charge 140. Kemudian saat kita cek terakhir kita charge 2 kali OSIA di sini energinya connected, RV core bertambah di sini. Jadi dapat kita simpulkan kalau misalnya penambahan Docker Compose melalui charge ini berhasil dengan sempurna. Kemudian kita lanjutkan untuk mematikan semua Dockernya dulu. Ini untuk mengetes kalau misalnya Docker Compose-nya ini benar-benar tervalidasi. Ini kita matikan, kita remove, oke. Selanjutnya kita jalankan kembali Docker-nya, Docker Compose-nya kita jalankan kembali. Oke, masih waiting container core-nya. Oke, healthy. Kemudian kita jalankan lagi untuk mengecek bahwa nilai harus sama sebelum dan sesudah dimatikan. Yes. Oke, dapat kita lihat nilainya sama persis ya mas. Tadi itu 150 sebelum kita matikan. Docker Compose-nya menandakan kalau misalnya Docker Compose yang kita buat itu benar-benar terjalankan. Karena data yang kita simpan sebelumnya itu tidak terhapus secara langsung. Jadi masih tersimpan di dalam virtualisasi mas. Jadi secara virtualization data yang tersimpan di sana. Oke, selanjutnya di sini akan saya masuk ke penjelasan kode. Di sini pertama ada index.js. Seperti yang kita tahu, index.js itu pasti berfungsi untuk penggunaan backend-nya sendiri. Di sini kita import library Express untuk web servernya. Kemudian di sini ada kita diharuskan untuk membaca beberapa environment. Di sini dari file env yang sebelumnya kita buat di sini mas. Buat portnya kita pakai port 3000. Kemudian di sini kalau tidak ada kita pakai nilai default yaitu port 3000 tadi. Kemudian selanjutnya kita buat koneksi ke Redis menggunakan host dari port env. Di sini kita pakai parse in buat agar nanti env-nya itu bentuknya selalu string. Karena env sedangkan port yang kita butuhkan nanti itu harus berupa angka. Selanjutnya kita inisialisasi koneksi dan data awal di cons existing ini. Cek dulu kalau belum isi dengan nilai 100. Ini menandakan buat pengawalan datanya sebelum kita tambahkan energinya, kita kasih dulu data untuk awalannya sehingga nanti kalau kita itu reset, jadi itu kita tuh bakal nge-keep data itu tetap walaupun nanti kalau kita takut kontainernya restart. Selanjutnya ada endpoint. Di sini ada endpoint yang kita tahu itu energi yang pertama. Endpoint energi ini kita ambil dari nilai OSIA-nya tadi yang sudah dijelaskan di soal dan Penoma kemudian dari Redis juga sesuai dijelaskan di soal buat penjelasan backend-nya. Selanjutnya ada di sini ada iChairby, kita digunakan di sini buat menambahkan nilai integer secara langsung di Redis-nya nanti. Jadi tidak perlu
get, hitung, langsung set ulang. Jadi datanya tadi tetap tersimpan walaupun kita matikan Docker Compose-nya. Kemudian kita masuk aja ke dalam backend Docker filenya. Seperti yang biasanya, dari nodenya kita ukuran yang paling kecil, yaitu kurang dari 50 MB sebagai base image-nya. Kemudian di sini ada beberapa urutan buat menjalankan Docker-nya, Mas. Dari package JSON-nya nanti di copy. Kemudian sebelum npm install, lalu baru copy semua file. Nah, ini buat jalanin perintah-perintah Docker-nya kalau nanti kita itu menjalankan website-nya. Jadi kayak back-end-nya itu kita jalankan melalui Docker ini. Nah, urutannya ini harus pas ya, Mas. Mulai dari package JSON sebelum npm install, lalu baru copy semua file. Tujuannya nanti biar Docker cache layer-nya itu kalau perlu berubah, tapi package JSON nggak bakal berubah. Jadi package JSON-nya tetap di sini, sehingga nanti buat running-an kodenya itu kita jalankan Docker Compose-nya itu berjalan secara sistematis. Jadi tidak ada error atau intinya kayak stagnan di tengah-tengah gitu, Mas. Kemudian kita expose 3000 karena kita tadi menggunakan port 3000. Kemudian di sini kita cmd buat perintah npm sama start-nya. Di sini ada buat selanjutnya, sesuai dari soal tadi, kita diminta untuk membuat Nginx juga. Di sini pertama kita definisikan upstream, di mana nanti Nginx-nya akan meneruskan request kontainer bernama di port 3000-nya tadi. Nah, di sini upstream di energy node 3000 sudah sesuai biar nanti tidak ada tertabrakan seperti yang kita tahu. Selanjutnya di sini bakal di listen di port 80 di dalam kontainer, kemudian diteruskan ke backend. Di sini headernya kita minta dari informasi asli klien, yaitu IP host ke backend agar tidak hilang saat nanti di proxy. Kemudian buat yang terakhir ada NV-nya. Seperti yang kita tahu, hostnya kita pakai Archcore, portnya itu kita tentuin pakai Docker-nya di port 3000 tadi. Kemudian di sini yang terakhir merupakan kode utama, yaitu Docker Compose-nya. Mulai dari kita membuat Arch Network, kemudian deklarasi beberapa Archcore di sini, database-nya. Kemudian di sini ada Energy Core juga buat backend Express.js-nya. Kita deklarasi semua di sini. Mulai dari volume, mulai dari di sini tuh ada beberapa section ya, Mas. Jadi kita itu di sini ngaktifin Append yes buat kita aktifin Append only file, di mana itu nanti bakal bikin setiap operasinya nanti dicatat ke dalam disknya. Jadi kayak data itu nggak hilang walau kontainernya itu mati. Jadi di sini kita bikin archcore-nya itu Redis Alpin. Nah, ini kalau melihat sama lihat di sini ada Redis Alpin, itu nanti buat mencegah data-datanya hilang walaupun Docker Compose-nya itu mati. Oke, mungkin di sini nanti alurnya itu mulai dari browser localhost 7070, kemudian ada monitoring terminal di Nginx 80, kemudian ada energy node, kita pakai Express tadi di port 3000, kemudian kita pakai Archcore di Redis 6739, yang terakhir itu ada Archidata, yaitu penyimpanan Docker volumenya. Di sini bakal disimpan data-datanya tadi, mulai dari persisten, bakal disimpan di sini, Mas. Oke, buat terminalnya mungkin bisa saya lihatkan juga tadi bahwa perjalanan Docker Compose ini berhasil sesuai dengan instruksi masing-masing dari soal. Image Redis Alpin sesuai dengan yang diminta, persistensi, data tidak hilang saat sistem dimatikan sudah sesuai, gunakan fitur health check untuk memastikan layanan siap menerima koneksi. Sudah sesuai, tadi kita lihat juga masing-masing dari waktu Docker Compose kita nyalakan ada notifikasi terkait health check-nya. Di sini sudah sesuai juga masing-masing dari kodenya. Buat local host-nya tampilannya seperti ini. Sudah sesuai untuk penambahan charge energi plus 10, untuk discharge energi minus 10. Jadi
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.